berita yang terkait dengan masalah seolah-olah kita itu ditegur ya karena menggunakan brandnya FHCM. Bahwa Fashion Division itu didirikan oleh Wulan S. Haryono, klien saya di sebelah kanan ini, yang berdiri sejak tahun 2015. Awalnya FD atau Fashion Division membuat program untuk sekolah mode Indonesia yang mau mengirimkan muridnya untuk melakukan kegiatan magang di Paris sejak tahun 2017. Dan sekedar sebagai informasi aja, klien kami ini juga dia kuliahnya juga di Paris. Ya, kuliahnya di Paris. Di Prancis, ya. Sorry, di Prancis, ya. Bahwa Fashion Division yang didirikan oleh klien kami Wulan S. Haryono memang bukan merupakan bagian dari FHCM. Ya, sekali lagi kami tegaskan, bukan bagian dari FHCM. Yang merupakan penyelenggara resmi Paris Fashion Week, ya. Dan Fashion Division ini merupakan maupun Wulan S. Haryono tidak pernah sama sekali mengklaim bahwa FD itu terafiliasi dengan FHCM. Ya, jadi ini yang perlu kami luruskan, bahwa ketika event Paris Fashion Week yang diselenggarakan oleh FHCM di Paris berlangsung, itu akan sangat banyak fashion show production lainnya yang ikut memeriahkan acara tersebut. Nah, jadi seperti misalnya itu sudah merupakan kegiatan rutin di Paris. Kalau misalnya ada Paris Fashion Week yang resmi yang di bawah FHCM itu, maka sejak tahun 2010 itu Paris itu akan didatangi oleh puluhan IO dan puluhan desainer dari seluruh dunia untuk membuat kegiatan juga. Jadi artinya karena mereka tahu bahwa pada event itu akan banyak orang, baik majalah, desainer atau siapapun yang akan datang ke situ, karena itu menjadi pusat perhatian, ya. Jadi makanya ada kegiatan yang disebut dengan kegiatan on schedule dan yang disebut dengan off schedule. On schedule itu adalah ajang resmi yang memang dilakukan dan dikelola oleh FHCM. Sementara yang off schedule ini memang tidak terintegrasi dengan kegiatan yang dilakukan oleh pihak FHCM. Tapi ini ada, ya ada. Nah, jadi ini yang perlu kami jelaskan. Dan pada tanggal 5 Maret memang ada beberapa brand, ya 5 dan 6 ya tanggal 5 khususnya itu ada beberapa brand yang berangkat ke Paris, itu memang di bawah tanggung jawab dan pengelolaan dari Fashion Division, ya. Jadi yang menyediakan tempat, kegiatan, semuanya segala macam itu yang melakukannya adalah Fashion Division, yang tentu dia bekerjasama dengan PR dan juga dengan beberapa IO yang ada di Paris, ya. Inilah yang diikuti oleh beberapa brand yang ada di Indonesia. Baru ada kegiatan yang lainnya tanggal 6 bagi 2 event yang off schedule. Nah, klien kami tidak juga pernah menyatakan bahwa artinya itu bahwa mereka itu akan dibawa ke Paris untuk ikut event yang FHCM. Jadi dari awal sudah jelas bahwa event yang akan diikuti oleh para brand atau desainer yang dibawa ke Paris itu adalah event yang off schedule dari itu. Karena memang kita harus menggunakan momentum itu, karena itu momentum yang sangat menarik untuk mengundang perhatian dari berbagai pihak, ya. Dan nanti yang mengatur pertemuan-pertemuan, bahkan termasuk mungkin kolaborasi dan juga mungkin akhirnya terjadi transaksi, itu adalah Fashion Division, ya. Dan salah satu desainer yang ikut tanggal 5 Maret kemarin, Mbak Anggi, ini juga sudah 2 kali ikut dengan Fashion Division. Memang itu off schedule dan benar semuanya dikelola dengan baik dan profesional, dan juga sudah ada perjanjian kerjasama dengan pihak Prancis, ya, dapat kontrak dengan buyer. Jadi memang tujuannya seperti ini, ya, goalnya seperti ini. Nah, kalau kegiatan FHCM sendiri kan ini kan adalah orang meng-apply untuk mengikuti kegiatan mereka pilih, kalau mereka bilang Anda layak, baru mereka tersebut akan terbang, ya, untuk menyelenggarakan solo, ya, solo show, harus solo, ya. Tidak ada biaya ketika dikatakan Anda layak untuk mengisi event FHCM, tapi penyelenggaraannya tetap itu harus dikelola oleh desainer itu sendiri, yang tentu desainer itu menyerahkannya kepada IO, ya. Jadi
Ini yang perlu kamu jelaskan secara simpel. Nah, sementara berita yang ada di media akhir-akhir ini kan adalah bahwa Vision Division itu telah melakukan penipuan, menyatakan seolah-olah kegiatan mereka ini kegiatan on schedule dan terafiliasi dengan FHCM, ya, itu yang kami nyatakan tidak benar. Dan juga terkait dengan mengenai masalah biaya yang dikatakan bahwa itu kalau masuk ke FHCM resmi kan nggak ada biayanya, memang nggak ada biayanya. Mereka mereka bilang Anda layak untuk melakukan solo show, memang ada biayanya. Tapi dalam menyelenggarakannya pasti desainernya harus menyerahkan kepada IO untuk menyelenggarakannya, pasti biayanya biaya mereka sendiri. Ya, jadi kalau misalnya kemudian desainer atau brand yang ikut dalam ajang on schedule yang diselenggarakan oleh Vision Division menggunakan dan memanfaatkan momentum Paris Fashion Week itu ada biayanya, karena memang Mbak Ulan harus menyiapkan panggung, tempat, sound system, lighting untuk kepentingan para desainer yang akan menggunakan momentum itu di sana. Nah, jadi yang menjadi yang perlu kita klarifikasi. Jadi kalau misalnya kemudian ada mengatakan itu gratis loh, nggak ada biayanya. Kenapa sekarang ada biayanya? Seolah ini adalah penipuan. Ini nggak ada penipuan. Karena kalau memang misalnya dianggap ada penipuan, ada ketidakjujuran, ada informasi yang menyesatkan atau misleading information, maka seharusnya yang pertama kali komplain itu pasti adalah para brand atau desainer yang berangkat ke sana. Itu yang pertama kali, bukan publik yang tidak ikut sama sekali dan juga mungkin nggak paham juga tentang apa yang dia sampaikan, ya. Nah, kemudian kalau misalnya menggunakan tag fashion Paris Fashion Week itu boleh-boleh saja, kan ini kan kita menggunakan momentum. Contohnya misalnya lagi melihat MotoGP Mandalika misalnya, dia pembalap juga misalnya, yang kemudian mungkin ke Mandalika, sah-sah saja asal jangan dia menggunakan logo resmi dan FHCM resmi, itu mungkin tidak diizinkan. Tapi kalau momen Paris Fashion Week ya boleh saja, kan itu kegiatan, ya. Dan banyak orang juga akan menggunakan hal itu karena yang datang ke sana kan dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Dan berita yang terkait dengan masalah seolah-olah kita itu ditegur, ya, karena menggunakan brandnya FHCM, itu juga keliru, karena yang dimaksud di situ adalah pihak lain, ya, pihak lain yang nggak bisa kita sebutkan namanya, tapi itu pihak lain, bukan kita. Tapi seolah-olah teguran itu adalah untuk kita, ya. Ini yang perlu kita luruskan, bukan untuk kita nggak pernah tegur, ya. Mengenai masalah dipertanyakan ke FHCM bagaimana regulasi yang berlaku di lingkungan mereka secara email, kan begitu juga, ya. Dan jawabannya adalah seperti ini. Kembali lagi, kalau memang aturan untuk menjadi peserta FHCM itu memang ada regulasinya. Di luar regulasi itu pasti itu dianggap melanggar. Tapi kembali lagi harus diingat itu untuk kegiatan yang on schedule. Tapi kalau yang untuk off schedule ini nggak ada, ya, nggak ada aturannya, karena memang ini adalah event yang memang mandiri untuk ikut memeriahkan momentum itu, ya. Kalau misalnya menggunakan Fashion Weekend, Paris Fashion Weekend juga boleh, yang penting jangan menggunakan logo FHCM, ya. Jadi ini yang mereka mungkin salah memahami sehingga terjadi kesimpang siuran informasi yang akhirnya banyak orang berpikir bahwa kegiatan ini dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Kami dapat memaklumi karena akhir-akhir ini kan banyak sekali penipuan-penipuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya. Kasus berkaitan dengan masalah penipuan investasi dan sebagainya juga sekarang lagi naik, ya. Jadi wajar saja kalau orang berpikir jangan-jangan penyelenggaraan Paris Fashion Week ini yang diikuti juga oleh beberapa orang-orang tersohor di Indonesia itu juga ada hal yang tidak sesuai dengan aturan dan ada penipuan, apalagi ada biaya, kan begitu. Nah, jadi ini yang perlu kami luruskan, bahwa ini tidak ada penipuan karena semua kondisi, semua hal itu sudah dijelaskan oleh klien kami kepada para peserta yang ingin mengikuti ajang Paris Fashion Week itu, termasuk nanti boleh ditanyakan kepada Mbak Anggi, nggak ada yang tertutup, nggak ada yang ditutup-tutupi, semuanya terbuka. Dan biaya yang dikeluarkan oleh mereka juga itu adalah biaya untuk Mbak Ulan menyiapkan segala sesuatu dari Paris, ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan wah itu biayanya nggak ada loh ini, dan mereka nggak masuk di on schedule, kan begitu,
sudah bayar, tapi kok nggak masuk di on schedule? Memang kegiatannya kita off schedule, bukan di on schedule. Ya, jadi ini yang perlu kami luruskan. Jadi saya berharap masyarakat atau teman-teman yang tadinya sudah berpikiran negatif, berpikiran miring, bahkan jauh lebih dari itu sudah berkomentar negatif, sudah berpendapat negatif di media-media sosial dan juga di pemberitaan, seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu adalah suatu kebenaran. Kami meminta agar segera mengklarifikasi, meluruskan agar tidak terjadi yang namanya informasi yang menyesatkan. Ya, jadi kami tunggu etikat baiknya bagi teman-teman yang sudah terlanjur ikut mengomentari dan juga ikut menghakimi sesuatu yang belum tentu seperti itu adanya, karena kita secara hukum kan juga harus mengedepankan yang namanya ada praduga tak bersalah, presumption of innocence. Ya, kami berikan kesempatan beberapa hari ini, tolong diklarifikasi, tolong diluruskan agar tidak sampai itu memberikan citra yang buruk kepada Fashion Division dan Mbak Ulan yang berimpact kepada kerugian-kerugian lebih lanjut dalam bisnisnya Mbak Ulan sebagai orang yang getol ingin membawa desainer Indonesia untuk bisa masuk di pasar dunia. Ya, jadi